Saya buka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan atau teman-teman media dan kami dari kuasa hukum Kepala Desa Tanjung Pasir, yaitu Bapak Arun. Dan di sini perkenalkan Ketua Umum dari Lentera Masyarakat Banten LMB, yaitu Bapak Lis Sugianto. Kita akan mulai konferensi hari ini tanggal 25 Juni 2024, hari Selasa. Oke, bisa dilanjut kepada Bapak Tegar. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Juga saya ucapkan terima kasih buat Bang Lis selaku Ketua Umum dari Lentera Masyarakat Banten, yang mana pada hari ini kita akan konferensi pers terkait hasil konfirmasi kita yang kemarin kita lakukan pada tanggal 20 ya Bang, tanggal 20 Juni 2024 di kantor desa, yang mana pada tanggal 19 beliau memberitakan klien kami terkait adanya temuan-temuan seperti penggunaan anggaran, kemudian juga ada beberapa item yang sempat beliau utarakan terhadap klien kami. Nah, di mana kita sudah lakukan konfirmasi sesuai dengan aturan yang ada, bahwasannya supaya keberimbangan berita, dan hasil konfirmasi kita tunjukkan semua data yang dari Ketua Umum sampaikan dari LMB yang terkait pertanyaan-pertanyaan terhadap klien kami sudah jawab dengan semuanya, betul Bang ya? Dan kami sudah sertakan bukti di mana pengguna anggaran 2023-2024 yang diberitakan dari Lembaga Masyarakat Banten dinyatakan sudah selesai Bang ya, dan tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian, betul Bang ya? Nah, kemudian juga terkait dengan adanya isu-isu yang beredar terkait terhadap klien kami. Di sini kami sebagai kuasa hukumnya menyampaikan dengan yang sebenar-benarnya. Kami sudah lakukan sesuai dengan tupoksi beliau sebagai kepala desa, kemudian juga kinerja program-program yang sudah dijalankan sesuai dengan standarisasinya, itu juga sudah kita konfirmasi. Selain kita konfirmasi dengan pihak sosial kontrol, kami juga sudah melakukan konfirmasi terhadap pengawas dari kecamatan maupun dari inspektorat. Nah, itu sudah kita berikan juga hasil pengawasan tersebut terhadap beliau, yang mana di situ beliau sendiri kemarin menyampaikan ternyata hasil dugaan yang sempat diriliskan di berita sudah disepakati, semua sudah sesuai Bang ya? Sudah sesuai dan tidak ditemukan adanya dugaan-dugaan penyelewengan ataupun dugaan-dugaan yang tidak tepat sasaran. Itu aja yang mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai kuasa hukum. Mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan. Terima kasih, selamat pagi rekan-rekan media. Jadi untuk yang tidak tepat sasaran itu masih diduga ya, ini untuk anggaran BLT seperti itu. Jadi ada yang harusnya sudah tidak mendapatkan tapi masih mendapatkan, yang harusnya yang ekonominya menengah ke bawah belum juga belum terdeteksi untuk mendapatkan BLT tersebut, seperti itu. Ada lagi mungkin lain kawan-kawan? Boleh? Kira-kira ada yang tidak tepat sasaran itu kisaran berapa ya Pak? Mungkin yang disampaikan beliau terkait BLT, nah itu di tahun 2023, sebentar saya bukakan sedikit, itu kemarin sudah kita konfirmasi, hanya memang kita belum update secara menyeluruh. Jadi memang masih data-data ya kan, namanya perekonomian masyarakat, terkadang saat tahun kemarin mungkin dia dalam kondisi yang terpuruk, mungkin tahun 2024 mereka sudah ada peningkatan untuk perekonomiannya, sehingga tetapi di dalam ranah tupoksi desa itu sudah melakukan analisa secara mendalam untuk masyarakat yang memang benar-benar harus mendapatkan, karena BLT tersebut kan
sekarang ini ada penurunan 25%. Itu pun yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, dan itu sudah dilakukan analisa pendataan dari perangkat desa terhadap masyarakat, dan itu kemarin sudah kita berikan datanya, sehingga konfirmasi dari rekan kita ini sudah kita jawab semua. Mungkin yang kemarin masih didugaan, jadi kita memberikan konfirmasi secara mendalam untuk hal tersebut seperti itu. Langkah hukumnya ya yang penting kita sudah memberikan klarifikasi secara intens terhadap pertanyaan dari Social Control, ya kan, mungkin beliau mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan di mana di situ kita hargai peran Social Control terhadap pejabat publik. Nah, di mana juga klien kami sudah memberikan keterangan secara intens terhadap lembaga yang atas tadi, kembali lagi pertanyaan-pertanyaan sudah kita berikan datanya, sudah kita berikan penjelasannya. Bahkan sekarang kan desa ini melaporkan anggaran ini secara digital melalui sistem Siskudes, yang mana kita sebagai publik bisa mengawasi secara bersama seperti itu. Dan itu juga kemarin kita pada hari Kamis tanggal 20 itu sudah kita jawab secara menyeluruh, kurang lebih 3-4 jam itu ya kita konfirmasi ya seperti itu. Ya ini dia, dengan kami mengundang rekan-rekan media, kami di sini sebagai kuasa hukum, dan kami sangat berterima kasih terhadap beliau sudah memberanikan untuk membantu menyatakan bahwasannya hasil konfirmasi dari beliau sebagai Ketua Umum dari Lentera Masyarakat Banten, kami sebagai kuasa hukum, beliau sudah menyatakan seperti apa Bang? Ya, hasilnya setelah kita dalami, kita telusuri, dan kita konfrontir dengan kuasa hukum, ternyata memang data yang ditemukan tidak valid seperti itu. Dan tangan dari narasumber yang mungkin menyampaikan terhadap lembaga itu dinyatakan tidak benar Bang ya, dan itu adalah hoax yang kami terang-menerang menyampaikan itu adalah pemberitaan hoax, yang mana si narasumber tersebut tidak menyampaikan secara mendalam terhadap lembaga Social Control, yang mana mungkin menurut analisa beliau klien kami melakukan penyelewengan dan sebagainya. Jadi rekan-rekan juga bisa pastikan kami dari desa ini sudah dilakukan pengawasan secara intens dan ketat dari pengawas secara resmi dari pemerintahan. Dan kami sampaikan lagi, saya pribadi secara dari kuasa hukum dari klien kami, narasumber yang menyampaikan hal tersebut kami nyatakan tidak benar dan palsu. Sepakat gitu ya, Abangku? Iya. Ada lagi? Di konferensi pers pada hari ini kita untuk memberikan terang benderang supaya tidak ada persepsi-persepsi yang membuat klien kami rugi secara martabat terhadap masyarakatnya, karena beliau kan sebagai pejabat publik. Jadi dengan kami mengundang rekan-rekan media supaya masyarakat khususnya wilayah Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ini hasil konfirmasi itu tidak ada kebenarannya. Jadi ya memang wajar beliau sebagai Social Control mempertanyakan, dan ini hasil konfirmasi kita secara terbuka supaya nama baik dari klien kami juga terhadap masyarakat ini terjaga dengan baik seperti itu. Langkah hukum ini kemungkinan kita akan cari data otentiknya. Kalau memang ditemukan dia menyampaikan pemberitaan fitnah terhadap klien kami dan dengan Social Control, kita akan membuat laporan kepada pihak berwajib karena memang sangat merugikan secara material terhadap klien kami, dan itu kita akan laporkan secara khusus. Dan kita akan bereskan itu setuntas-tuntasnya sehingga tidak ada lagi laporan-laporan yang kami duga itu laporan fitnah terhadap kerugian dari klien kami seperti itu. Jelas kemarin sudah kita paparkan, kita berikan data terhadap Bang Lis ya, sudah kita tunjukkan semua, bahkan hasil dari pengawasan inspektorat dan dinas itu pun sudah kita berikan hasilnya seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kita sebagai organisasi massa yaitu Lentera Masyarakat Banten, kita sudah sepakat, artinya tidak ada saling tuntut, dan kita sebagai pimpinan organisasi meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap Kepala Desa Tanjung Pasir, seperti itu ya. Oke, terima kasih, kita berjabat dulu mungkin atas pemberitaan ini, dan semoga kedepannya kita bisa bermitra yang baik, dan hasil konfirmasi itu sudah terjawab dengan jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sepakat Bang ya? Sepakat. Terima kasih. Ya, Bang dulu. Ya. Kanan lagi Bang. Oke, gabung bareng. Ya, Bang Arifin. Ya. Ayo. Oh, ya. Ini Bang, lagi. 1, 2, 3. Bang, di sini Bang, sini Bang. Dua.
Tolong sini. Ya, aman.